Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang kembali di channel Kalurahan Bangun Jiwa. Kali ini saya bersama dengan Mbah Juwaroyo. Beliau ini bisa disebut dengan seniman, bisa disebut dengan budayawan, ataupun beliau ini bisa disebut dengan tokoh yang memperjuangkan kesenian dan kebudayaan yang ada di Desa Bangun Jiwa. Halo Mbah, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesibukan belakangan ini apa Mbah kalau boleh tahu Mbah? Kalau waktu masih muda itu saya dulu sebagai ASN atau pegawai negeri sipil. Namun sejak 2010 saya purna tugas atau pensiun. Saya waktu ASN itu diserahi tugas sebagai pengelola atau bergelut dalam kebudayaan dan kesenian. Tapi setelah pensiun ASN itu saya sebagai seniman budayawan itu tidak mandek. Tapi tetap lanjut ada kegiatan. Baik tari, sastra Jawa, tembang Jawa, pedalangan anak, dan lain-lain kesenian Jawa. Oh gitu. Pak, kalau boleh tahu Bapak itu pertama kalinya suka kesenian atau kebudayaan itu dari umur berapa Pak? Atau enggak dari SMP mungkin Bapak habis ngeliat dalang jadi Bapak langsung suka gitu? Pertamanya sejak dulu itu secara umum Indonesia itu tidak ada radio. Saya di Sembungan Bangun Jiwa itu tahu ada radio itu tahun 1967. Iya. Sebelum tahun 67 masyarakat di Sembungan sudah berlatih kesenian. Baik wayang wong, tembang Jawa atau mocopat, sastra. Nah, saya merasa senang dan bangga menjadi anak Sembungan Bangun Jiwa. Saya ikut berlatih. Waktu itu saya masih usia sekolah dasar, namun saya pentas naik panggung pertama kali tahun 1967. Saya kelas 6 SD. Saya lalu belajar di Siswa Hamong Bekso, Pamulangan tari yang ditunjuk oleh Keraton Kasultanan Yogyakarta tahun 1968-69, dan saya berguru pada orang-orang yang kami anggap mampu seperti penari keraton, penabuh keraton, dan masyarakat secara umum yang kami anggap mampu untuk kita mintai ilmu seni Jawa. Mbah, mau nanya nih Mbah, di Desa Bangun Jiwa itu kalau boleh tahu ada kayak komunitas atau organisasi atau kayak paguyuban gitu nggak Mbah? Sampai saat ini Bangun Jiwa itu dikenal masyarakat luas. Banyak tokoh-tokoh seni. Ada tokoh seni kerawitan, Pardiman Jayanegara sarjana seni. Ada tokoh ketoprak, bahkan sudah maestro, itu Bondan Nusantara. Ada tokoh teater modern, itu Jujuk Prabowo. Ada tokoh kerawitan, itu Kartiman Magister Seni. Lalu yang klasik secara umum Ki Santoso Wiguno, kesenian tradisional. Dan banyak di Bangun Jiwa itu seni kriya, seni ukir, kayu maupun kulit maupun batu, dan banyak pengrajin yang seperti gerabah Kasungan, seperti kipas Dinjipangan, wayang kulit, seperti pisau tradisional, batik, dan lain-lain banyak sekali.
Pak, kalau boleh tahu, kalau di Desa Bangunjiwo sendiri itu selain kayak Bapak sebutkan tadi, ada lain nggak kesenian lain gitu nggak Pak? Kesenian yang ada di Bangunjiwo itu lengkap. Lengkap. Ada dalang wayang kulit, ada ketoprak, ada jadilan, ada wayang wong, ada rodat, ada hadroh, ada serandul, ada andane lumut, ada dadu ngawuk, masih banyak lagi. Banyak banget ya Pak ya. Iya. Nah, sebanyak itu Pak, menurut Bapak, pandangan Bapak tentang kesenian yang ada di Bangunjiwo itu seperti apa Pak sekarang? Apakah sudah mulai ada kemunduran atau masih tetap aja berkembang gitu Pak? Karena perkembangan teknologi semakin modern, itu banyak teknologi masuk di masyarakat. Nah, agak berkurang. Tapi masyarakat tetap semangat kalau ada program pementasan. Seperti kegiatan pada hari jadi Kelurahan Bangunjiwo. Itu setiap tahun digelar, dinamai gelar budaya. Potensi yang ada di Bangunjiwo semua dipentaskan. Jadi tetap masih ada semangat belajar pada seni yang ada di Bangunjiwo. Berarti kalau di Desa Sembungan khususnya Pak, nah itu kalau misal dalang dalang anak ya Pak ya? Ya. Nah dalang anak itu berarti di sini setiap rutin latihan atau seperti apa Pak? Untuk dalang anak itu kriterianya SD sampai dengan SMP. Karena untuk remaja itu sudah ada di akademik, misalkan di SMKI ataupun di ISI. Nah, untuk dewasa itu Habirando, itu di mana? Di Keraton. Oh, di Keraton, nggih. Nah, kami membuka untuk belajar dalang anak itu rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 14 sampai dengan selesai. Yang berminat belajar dalang anak itu tidak hanya dari Bangunjiwo, tidak hanya dari Kabupaten Bantul, bahkan ada yang ada dari Kota Jogja, ada dari Sleman, ada dari Kulon Progo. Pak, kalau boleh tahu, ini saya kan di belakang kayaknya saya melihat ini ya Pak ya, ada kayak alat-alat karawitan ya Pak ya. Ya. Nah, kalau karawitan di sini itu latihannya seperti apa? Maksudnya harinya atau rutinitasnya itu sering nggak Pak? Untuk karawitan, masyarakat yang ada di Sembungan setiap hari Rabu, Selasa malam, Selasa malam. Dan anak-anak itu belajar nabuh gamelan dan tari itu Minggu siang. Jam 10. Kesenian apa lagi Pak yang ada di di pendopo ini Pak? Yang ada di tempat saya ini ada Langan Mondrowanoro, ada wayang wong, ada karawitan, ada dolanan anak. Tapi pendopo di sini biasa digunakan teman-teman komunitas tari, komunitas pedalangan, komunitas teater. Tidak hanya lingkup Bangunjiwo, tapi bahkan tingkat DIY. Dalang Pak, kalau kita lihat di situ kan ada apa ya? Kelir. Itu apa Pak yang segitiga itu Pak? Kayon. Oh, kayon. Nah, Kayon. yang kayon itu yang mana Pak? Kayon itu yang berdiri di tengah itu. Oh, itu kayon namanya Pak. Ya. Nah, Kayon dari kata lain kayun. kayon itu apa? Artinya urip. Urip. Apa filosofi hidup Pak atau Iya, iya. Dalam isi kayon itu terdiri dari tumbuh-tumbuhan, binatang, istana. Oh iya. Nah, itu bisa menggambarkan hujan, bisa menggambarkan panas, bisa menggambarkan air, bisa menggambarkan api. Jadi bisa disebut kayon itu dalam ilmu pedalangan itu digunakan sebagai bumi, geni, banyu, air. Bumi, geni, banyu, angin.
Oh iya iya. Oke. Manusia hidup harus butuh itu. Benar. Bumi ditanami, diberi air, akhirnya menghasilkan makanan. Iya benar. Untuk Sebagai air itu makanan dimasak, diberi air, bisa jadi masak, bisa dimakan. Ya. Pak, kalau boleh tahu, Bapak apa ya? Bapak itu lebih ke seni apa Pak? Misal kayak seni tari atau lebih ke dalang gitu Pak? Saya lebih khusus Nah, itu lebih khususnya. opera Jawa. Opera Jawa. Namanya Langen Mondro Wanoro. Langen itu senang, Senang. Mondro itu banyak, kera. Wanoro itu kera. Itu pusatnya dulu penciptanya itu KPH Yudonegoro III yang kemudian menjadi patih Kasultanan Ngayogyakarta, berganti nama menjadi Patih Danurejo ke-7. Opera Jawa dinamai Langen Mondro Wanoro itu sejenis wayang wong gagrak Ngayogyakarta yang ada di keraton. Namun bedanya di keraton dilakukan dengan berdiri, Langen Mondro Wanoro dilakukan dengan jongkok. Kalau di keraton dengan dialog, kalau Mondro Wanoro dilakukan dengan tembang. Kostumnya sama kecuali tokoh kera dan raksasa. Kalau keraton itu pakai topeng, kalau Mondro Wanoro pakai congoran atau bracokan. Bracokan itu apa Pak? Alat untuk menutup muka. Kayak topeng gitu bukan? Ya. Oh topeng. Topeng tapi hanya Mulut doang? ya. Oh gitu, nggih. Itu namanya bracokan. Pak, apakah opera Jawa itu di pendopo ini masih ada Pak? Maksudnya anak-anak muda itu dilatih itu anak-anak? Dari pusatnya Kepatihan itu pelaku Langen Mondro Wanoro di Kepatihan itu senang sepak bola. Dulu anak mantu Lurah Kasongan sebelum bergabung menjadi Bangun Jiwo itu ya senang sepak bola. Ngomong punya ngomong, dia sanggup memberi ilmu Langen Mondro Wanoro dan anak mantu Lurah Kasongan tersebut bersedia mengumpulkan pemuda untuk belajar Langen Mondro Wanoro. Itu masuk di Sembungan itu tahun 1903 bulan. Hari tanggal tidak jelas, tapi tahunnya jelas 1930. Kalau sampai sekarang masih ada nggak Pak? Kalau Sampai sekarang itu biasa, setiap tahun paling tidak 2 kali pentas. Dalam rangka 17 Agustus, peringatan 17-an Agustus itu, dan hari jadi Kelurahan Bangun Jiwo. Namun event-event yang lain mungkin untuk FKY Kabupaten Bantul, untuk FKY DIY, bahkan pernah pentas di TVRI, di Bangsal Kepatihan Jogja, Pendopo Taman Siswa, puncaknya pernah pentas di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. kapan tuh Pak yang di Taman Mini itu Pak? Tahun 1905 atau berapa itu? Pak udah lama sekali ya Pak ya. Ya, pernah di titik 0 Jogja. Itu udah lama juga Pak. Ya, belum, sudah era-era Sekarang. setelah gempa itu. Oh, 2000. Pernah di Taman Budaya berkali-kali. Pak. Menurut Bapak nih Pak, sekarang kan lagi musim pandemi gini Pak ya. Nah, kesenian dan kebudayaan yang ada di Desa Bangun Jiwo itu masih berjalan nggak Pak? Sampai saat ini sejak Maret, April, Mei, Juni, Juli itu secara umum komunitas yang melibatkan orang banyak ada aturan tidak boleh berkumpul, termasuk di Bangun Jiwo kelompok kerawitan, kelompok wayang orang, kelompok jadilan, kelompok mocopat, semuanya berhenti. Namun akhir-akhir ini Agustus ini sudah ada yang mulai setelah
nyoba New normal itu. Tapi dengan peringatan protokol kesehatan. Bahkan di sini untuk mengisi YouTube atau apa itu daring, pentas daring. Itu untuk latihan dolanan anak-anak sudah masuk pada YouTube. Lalu ketoprak dan dagelan. Terus wayang uang. Bahkan pentasnya malah teman-teman penari minta di sini. Di sini, Pak. Udah. Channelnya Dinas Kebudayaan DIY. Terus kemarin latihan dalang anak dan remaja sudah pentas kemarin di Taman Budaya. Channelnya ya Dinas Kebudayaan DIY. Kebetulan saya dulu ASN yang melayani Dinas Kebudayaan DIY. Saya di Dinas P&K, lalu berubah menjadi Dinas Kebudayaan Bantul. Itu setiap saat melayani. Jadi orang-orang Dinas Kebudayaan DIY dan Taman Budaya DIY itu sudah terbiasa komunikasi dengan saya. Pak, ngomong-ngomong tentang kesenian atau kebudayaan gini Pak ya. Nah, tantangan terberat untuk saat ini apa Pak untuk di kesenian sama kebudayaan Pak? Yang jelas sekarang itu kebutuhan manusia hidup. Itu tempat. Karena dulu banyak pendopo. Oh iya, halaman lebar. Itu setiap saat ada untuk pertunjukan. Misalkan yang ada pendoponya sudah jelas. Kalau yang tidak ada pendopo di tempat yang lebar tadi pakai panggung. Oh iya. Nah, sekarang kebutuhan manusia harus ada papan, harus didirikan bangunan-bangunan, dan mungkin pendopo-pendopo itu sudah kepada generasi selanjutnya akhirnya bagi-bagi pada keturunan menjadikan berkurang. Berarti Dan yang lain kendalanya itu manusia secara umum sudah memikirkan time is money, hari adalah uang, waktu adalah uang. Kalau masyarakat Jawa mestinya bergotong royong itu sudah kuat sekali. Dulu untuk latihan itu dengan memberikan namanya entre atau iuran untuk membeli minuman atau makanan untuk latihan itu. Terus untuk pentas dulu itu tidak ada gamelan baik. Untuk latihan itu cuma gamelan besi, tidak ada sound system. Nah, iuran untuk sewa gamelan, untuk sewa sound system. Tapi sekarang itu masyarakat berkurang kegotong royongan, terutama kegotong royongan keuangan itu. Jadi sebatas menunggu orang nanggap. Iya. Atau pemerintah nanggap. Yang penting ada yang nanggap dulu ya Pak ya? Ya. Maka saya mohon kepada yang terkait, baik itu tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun DIY, itu memberhentikan nasib seniman-seniman yang ada di daerah-daerah. Diberi tempat waktu untuk pementasan dan diberi biaya untuk pementasan itu ya Pak? Ya. Pak, kalau boleh tahu ini pendopo ini ada bantuan dari pemerintah nggak Pak? Sampai saat ini belum pernah ada. Belum pernah ada Pak? Ini adalah warisan dari keluarga, dari ayah, dari nenek dulu. Berarti dari kayak gamelan, kayak semua itu nggak ada dari pemerintah? Itu pembuat yang usaha saya sendiri. Bapak sendiri ya? Oh, kirain kayak ada campur tangan dari pemerintah gitu Pak? Kalau pemerintah itu mungkin memberi bantuan dana untuk pengadaan kostum. Dan pementasan. Oh, berarti kayak kalau ada pementasan baru didanai gitu ya? Ya, didanai untuk diadakan pementasan. Oke. Nah, Pak,
untuk anak muda nih Pak, sekarang nih Pak, kan anak muda itu kayak sekarang udah ke barat-baratan ya Pak ya. Nah itu menurut Bapak ada pesan nggak untuk mereka di luar sana, anak muda di luar sana? Mestinya orang Jawa itu kaya dan pandai. Nah, teknologi semakin modern itu anak-anak agak meninggalkan. Namun setelah usia lebih 30 ternyata kembali pada Jawanya. Iya, lebih ke klasik lagi ya Pak ya? Iya. Ke zaman dulu. Misalkan melihat gamelan merasa tertarik. Nah, iya benar. Mendengarkan suara gamelan, mendengarkan tembang Jawa itu tertarik kembali. Iya benar. Oh, berarti kayak ya bumi itu berputar ya Pak ya? Iya. Bakalan kembali lagi gitu. Belajar di SMKI jurusan kerawitan. Belajar tari di SMKI dan isi. Belajar dalang di SMKI dan isi. Jadi hanya saja kualitasnya Berkurang. Berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu belajar itu tidak hanya di bangku sekolah, tapi kepada orang yang lebih mampu itu ditanyai kalau dulu. Gitu Pak. Kalau sekarang Pak, bedanya apa Pak? Kalau orang-orang sekarang itu kurangnya apa Pak? Maaf, karena teknologi tersebut banyak kesibukan dan memikirkan time adalah money tersebut. Yang penting ada uang gitu ya Pak ya sekarang. Ya. Nah Pak, mungkin ada pesan nggak untuk pemerintah khususnya Kelurahan Bangunjiwo untuk apa ya, mau kayak melirik sedikit ke kesenian gitu Pak, mungkin ada pesan? Kami mohon pemerintah Kelurahan Bangunjiwo itu memperhatikan nasib Terus aja. seniman yang ada di Bangunjiwo. Berilah kesempatan pementasan baik tari maupun teater tradisional maupun modern, karawitan maupun kesenian yang lain, tidak hanya dalam rangka hari jadi Kelurahan Bangunjiwo, tapi setiap saat dipentaskan, mungkin sebulan sekali di pendopo Kelurahan Bangunjiwo dan dibiayai. Benar. Yang penting dibiayai ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu, emang sebelum-sebelumnya itu sering pentas di pendopo Bangunjiwo Pak? Ya. Sering? Iya. Tapi khusus dalam rangka hari jadi Kelurahan Bangunjiwo diberi biaya tapi sangat minim. Padahal pertunjukan itu besar, mestinya lebih dari 6 juta. Non sound system, non gamelan itu lebih dari 5 juta, 6 juta. Yeah. Nah, yang kemarin itu hanya diberi 1,5 juta, 2 juta. Kan untuk latihan saja kurang. Nggih, benar-benar. Nah, apalagi harus konsumsi membawa sendiri. Pak, apalagi ya yang saya tanyakan itu mungkin dari kesenian nih Pak yang ada di Bangunjiwo Pak. Kesenian yang di Bangunjiwo itu, aduh bingung nih Pak mau nanya. Tentang kesenian Pak, khususnya kerajinan deh Pak. Nah, kerajinan yang ada di Bangunjiwo itu selain kayak gerabah kasongan, terus tatah wayang kulit, itu ada apa lagi Pak selain dua itu Pak? Di Bangunjiwo sudah dinamai Kaji Gelem. Rute jalur kasongan itu pengrajin gerabah. Bermacam-macam teman-teman pengrajin itu sudah bisa menciptakan aneka kerajinan gerabah. Terus Kaji Jipangan. Jipangan utamanya kipas. Itu sudah produksi ya tingkat nasional. Kipas. Lalu gendeng.
Gendeng itu tatah sungging kulit. Wayang kulit tadi. Kalau yang klasik itu wayang untuk pertunjukan. Namun sekarang sudah berkembang menjadi dekorasi ya. sebagai dekorasi. Bahkan ada yang menjadi kaca, lukisan kaca. Oh, iya, benar. Tidak ada kulit. Itu di daerah Gendeng ya Pak ya? Gendeng, kajige. Lalu lemah dadi. Lemah itu dadi itu kriya batu. Kriya batu. Iya, Itu daerah mana Pak? lemah dadi. Maksudnya dari Desa Bangun Jiwa itu ke selatan. Utara lalu ke barat. Oh, Lemah dadi. Lemah Dadi. Kaji gelem tersebut dari nama dusun-dusun Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemah Dadi. Nah, kalau Yang tidak tercantum dalam nama Kaji gelem masih ada pengrajin. Ada di Krengseng itu pengrajin pisau. itu yang Desa Bangun Jiwa ke selatan bukan Pak? Iya, itu masuk Pedukuhan Kaliran. Aliran. Lalu ada pengrajin figura Figura. Nah, untuk melayani seniman lukis. daerah mana Pak? Daerah Kenalan. Kenalan. Iya. Kebetulan yang usaha sebagai pengrajin figura tersebut adalah Mas Marjuki. Dia sebagai pelestari tembang Jawa khususnya mocopat. Nah, kalau boleh tahu Kaji Gelem itu komunitas atau apa Pak? Apa cuma sekedar organisasi? Yaitu sejak pemerintahan kelurahan yang menjabat lurah adalah Pak Bibir Rostanto dinamakan sejenis rute atau pengrajin-pengrajin yang ada itu dinamai Kaji Gelem. Ada pengurusnya itu organisasi. Oh, organisasi. Iya. Nah, sampai sekarang Kaji Gelem itu masih jalan Pak? Apa cuma tinggal nama Pak? Ya kalau jalan sehat ya kurang. Kalau nama ya tidak, tapi tetap ada. Tapi ada. karena kondisi saat ini itu saya kurang tahu persisnya. Karena lokasi-lokasi tersebut sangat turun drastis untuk penghasilan dan tamu-tamu yang datang. Oh, gini. Oke. Pak, terakhir nih Pak, mungkin ada pesan untuk kita semua nih Pak, untuk kayak selalu mencintai kesenian, selalu menjaga kebudayaan kita, itu seperti apa Pak? Terutama untuk generasi penerus, muda-mudi dan anak-anak, jangan minder, jangan ragu-ragu untuk belajar seni Jawa, budaya Jawa. Karena leluhur kita orang Jawa itu sangat pandai, sangat kreatif, sangat pintar. Jadi jangan ragu-ragu untuk belajar hal kebudayaan Jawa, seni Jawa, apapun yang ada di wilayah Jawa. Baik musik tradisional, tari tradisional, dan lain-lain. Termasuk orang tua itu kami mengharap jangan sampai ke barat-baratan. Bahasa yang paling utama adalah bahasa ibu. Untuk masyarakat Jawa itu kalau mengundang ayah Sama ibu itu kalau dulu itu bobo dan biyung, kemudian berkembang menjadi simbok, ramak dan simbok. Terus kalau keraton itu romo dan ibu. Nah, untuk yang misalkan sekarang berkembang ada mamah, papa, papi, mami itu saya tidak tahu. Tapi kalau masyarakat Jawa itu aslinya menyebut itu pada orang tua itu ya bopo biyung. Kalau keraton
Romo Ibu. Kebetulan ada saudara ayah dan ibu itu, adiknya itu kalau putri disebut Lek atau kalau paman. Kalau putri bibi, kalau putra paman. Kalau saudara tuanya ayah ibu itu nyebutnya wo, siwo. Nah itu jangan lupa, jangan ditinggalkan. Bahasa asli, bahasa ibu, orang tua perlu memberitahu pada anak cucunya. Terima kasih. Oke. Makasih Pak udah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai sedikit. Nah, mungkin gitu teman-teman wawancara saya bersama Bapak Juwaroyo. Beliau ini adalah seniman sekaligus budayawan. Terus pesan dari beliau adalah kita harus menjaga kebudayaan, kesenian kita sendiri, jangan ke barat-baratan. Ya, intinya jangan ke barat-baratan. Bahkan ada yang paling perlu sangat ini tulisan Jawa itu perlu dipelajari. Tuh. Mungkin bisa melihat dalam Contoh naskah atau pakem saya itu, ini adalah naskah opera Jawa Langan Mondorwanara. Di sini memuat cerita Ramayana dilakukan dengan tari jengkeng dan dialog dengan tembang Jawa. Wow. Ini dia guys. Ya. Ini adalah tulisan Jawa yang sangat sudah sebelum merdeka bahkan Tulisannya ada. iya, ditulis diturun dari naskah yang ada di Kepatian. Ini tulisan asli dari penulisnya ya Pak ya? Iya, bukan Fotokopian. saya sudah tidak bisa untuk mencari narasumber yang ada di sana. Iya. Di Kepatian sudah tidak ada. Wow. Ini Jawa. Pusaka ini. Pusaka Ya. teman-teman. Ya, antara lain itu. Mungkin itu teman-teman. Nah, itu tadi pesan terakhirnya yang terpenting adalah jangan meninggalkan tulisan Jawa, karena tulisan Jawa adalah budaya kita ya Pak ya, benar, yang harus dijaga, yang harus dilestarikan. Mungkin sekian dari wawancara singkat saya. Ini bukan singkat, mungkin panjang ya Pak ya. Segitu aja mungkin saya tutup. Jangan lupa nonton video yang lainnya di channel YouTube Kalurahan Bangun Jiwa. Mungkin sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.